Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman ya mengenai pembahasan Excel bertahap, dan tidak terasa untuk Excelnya sendiri atau pembelajaran Excel bertahap ini sudah sampai ke part 21 ya teman-teman ya. Jadi di part 21 ini apa yang akan kita pelajari, jadi sesuai dengan pokok materi yang pernah disampaikan, yaitu mengenai pemformatan ya teman-teman ya. Kita masih di pemformatan, kemudian untuk detail materinya itu sendiri kita masuk ke bagian table styles teman-teman. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya terangkan dulu di sini apa yang dimaksud dengan table styles. Jadi ada perbedaan teman-teman antara tabel dalam bentuk range dan tabel dalam bentuk table ya, table gitu ya. Jadi tabel biasa dan tabel yang memang dikhususkan secara fiturnya itu dari Excel ya teman-teman ya. Jadi ada tabel khusus dari Excel dan itu fungsinya kurang lebih membuat lebih apa ya, otomatis lah istilahnya gitu ya. Jadi tabelnya tuh berbeda dengan fungsi range yang serba manual ya, ketika kita menuliskan rumus kemudian melakukan filter dan lain-lain. Nah, perbedaannya dengan tabel style ini dia lebih apa ya, istilahnya tuh lebih otomatis lah istilahnya. Nah, mungkin untuk lebih rincinya saya akan langsung aja jelaskan bagaimana kita menggunakan fitur table styles pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah buatkan materinya khusus untuk table styles, di mana untuk table style ini teman-teman, pada menu Excel ya itu tidak akan muncul ya biasanya di ribbon bar ya secara defaultnya. Nah, itu akan muncul ketika kita memang membuat tabel, misalkan contohnya kita buat tabel di sini ya, misalkan gitu aja, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul menu baru di ribbon bar, yaitu table design ya teman-teman. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan table pada Microsoft Excel ya, caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Tadi bisa salah satunya dengan menggunakan fungsi menu insert kemudian pilih table, ataupun kita mengubah table range-nya sudah ada kemudian kita convert menjadi table teman-teman. Oke, caranya gampang aja. Jadi di sini saya sudah siapkan materinya juga ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lengkap lagi mengenai table style, teman-teman silahkan download aja file materinya di link deskripsi. Ini saya sudah buatkan sesederhana mungkin. Nah, kemudian untuk implementasi atau prakteknya, nah, di sini saya sudah siapkan contohnya teman-teman. Di sini ada, sorry ini masih dalam bentuk table, saya balikin dulu ya teman-teman ya ke range. Oke. Nah, di sini saya sudah ada contoh tabel biasa ya, atau tabel dalam bentuk range biasa, di mana untuk tabel biasa itu biasanya itu dalam bentuk range teman-teman, dan ini di apa namanya itu diistilahkan dalam alamatnya, misalkan dari sel A1 sampai ke E5 ya, ini merupakan tabel range untuk tabel secara range. Nah, kalau misalnya tabel secara tablesnya itu teman-teman tinggal seleksi aja ya, kemudian tekan Ctrl T pada keyboard, ataupun teman-teman bisa menggunakan fungsi insert kemudian klik table. Jadi gampang aja teman-teman ya. Tinggal Ctrl T, nanti akan muncul dialog form seperti ini, create table ya. Dan ini tadi seperti saya bilang dia akan mengambil range ya dari A1 sampai ke E5, kemudian kita klik OK. Nah, biasanya kalau untuk tabel yang ada headernya teman-teman, yaitu kita checklist untuk my table has header. Karena kalau misalnya kita nggak checklist, dia bakal bikin header baru ya dengan default ya. Contoh di sini ya ada kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita gunakan my table has header, maka headernya itu akan menjadi, atau kolom row pertama ya, baris pertama ini akan menjadi headernya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi caranya cukup gampang. Kemudian kita coba bahas ya, ada apa aja sih di tabel desain ini atau di fitur tabel ini. Yang pertama itu ada table name teman-teman. Jadi table name itu perbedaannya dengan yang range. Kalau range itu kan sebenarnya kita bisa kasih nama, tapi bedanya misalkan kalau kita ini masih range ya, kalau kita masih mau ngasih nama ya, kita klik dulu range file sorry range datanya, kemudian kita kasih di name box ini ya. Misalkan di sini namanya adalah tabel produk ya, tabel produk misalkan. Ini namanya dengan name box ya teman-teman ya. Tapi bedanya dengan tabel, nah kita bisa ngasih namanya di sini ya teman-teman ya, atau di table name. Misalkan kita kasih namanya di sini tabel produk teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk apa namanya seperti itu. Selain dari penamaan, kita juga bisa menambahkan range-nya. Misalkan untuk tabel ini nanti kan ada tambahan data misalnya, kita bisa tambahkan dengan menggunakan fitur resize table teman-teman ya.
Nah, jadi range-nya ini bisa ditambahin misalkan kalau kita mau nambah row-nya ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita tambah menjadi 20 teman-teman ya. Jadi nanti si tabelnya itu akan mengikuti sampai sini teman-teman. Dari sampai 20 baris ya begitu. Kemudian selain dari tadi ya ini secara propertiesnya, kita juga bisa istilahnya kalau kita misalkan mau men-summarize dari tabel itu gampang kita gunakan fitur namanya summarize with pivot table ya. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan pivot table ya. Itu ada di kategori tools ya. Teman-teman tinggal klik saja di area tabel mana aja, kemudian klik summarize with pivot table. Nah, nanti akan dibuatkan pivot table secara otomatis teman-teman ya. Kita tinggal pilih misalkan di sheet yang sama aja ya. Contohnya misalkan kita klik location-nya di mana, kita klik OK, maka dia langsung berkolaborasi menjadi pivot table teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Dan selain dari tadi bisa dijadiin pivot table juga, nah teman-teman juga bisa tambahin namanya slicer ya untuk mempermudah filter. Nah sebelum ke slicer saya sedikit informasikan ke teman-teman untuk mengindikasikan bahwa uh, range yang udah kita buat itu ya atau tabel yang kita buat itu masih dalam bentuk range atau sudah berubah menjadi tabel. Perbedaannya ketika teman-teman klik tabel itu ada menu tabel design ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu dalam bentuk range, misalnya di sini ya itu nggak ada menu tabel design. Itu yang mengindikasikan bahwa ada sekelompok data yang memang dalam bentuk tabel itu akan muncul dalam bentuk tabel design. Oke, kita lanjut lagi ya ke tabel desainnya lagi di sini. Tadi kita coba masukkan slicer ya teman-teman. Jadi slicer itu fungsinya untuk kita melakukan filter lebih gampang teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita ingin filter berdasarkan kategori ya teman-teman, kita klik OK aja, nanti akan muncul slicernya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita misalnya klik elektronik, kemudian klik furniture, ya itu akan terfilter secara otomatis ya. Itu kurang lebih ya untuk filternya. Ini saya delete lagi ya. Baik. Selain itu dari tabel desain juga teman-teman bisa ekspor ya teman-teman ya. Di sini mungkin teman-teman boleh pelajari sendiri ya untuk ekspor ini karena saya tidak akan membahas terlalu dalam karena di sini masih pembahasan secara Excel bertahap ya teman-teman ya. Jadi memang dari dasarnya dulu ya. Oke, selanjutnya selain dari ekspor, nah untuk eksternal data juga ya, ini di kategori eksternal tabel data itu juga dari refresh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tabel ini terhubung dengan apa namanya database ya teman-teman bisa lakukan refresh berkala sesuai dengan kebutuhan teman-teman ketika teman-teman melakukan update dari database luar ya misalkan dari SQL ataupun dari query ya maksudnya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada tabel style option teman-teman. Jadi tabel style option itu adalah untuk memberikan opsi-opsi pada tabel gaya tabel kita ya. Misalkan untuk header row ini nih kalau dicentang ini akan menampilkan headernya teman-teman di sini. Tapi kalau kita uncheck headernya itu akan hilang gitu. Nah, misalkan kalau selain dari header row ada juga total row itu untuk menampilkan istilahnya tuh summaries ya dari tabel yang kita buat dan kita juga bisa isikan formula apa yang ingin memang kita pergunakan untuk men-summaries-nya. Misalkan di sini kita inginnya average ya atau di sini mungkin kita bisa juga count datanya misalkan ya atau misalkan ya tadi contoh yang secara level itu summaries ya atau penjumlahan kemudian juga max misalkan ada juga min ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan rumus atau formula untuk kita melakukan summaries dan secara datanya itu dia akan mengikuti ya kalaupun misalkan ada pertambahan tabel teman-teman maksudnya pertambahan data ya gitu. Setelah itu ada juga banded row ya. Ini akan kelihatan kalau misalnya teman-teman gunakan namanya tabel style teman-teman ya. Jadi di sini ada namanya tabel style, saya loncat sedikit. Jadi kalau teman-teman misalkan milih gaya tabelnya sesuai dengan selera teman-teman ya, teman-teman bisa custom ataupun teman-teman bisa pilih sesuai yang sudah ada disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, misalkan di sini ada warna biru, kemudian ada warna orange, kuning, kemudian ada warna abu, orange dan seterusnya. Dan ini juga teman-teman bisa customize ya dengan menggunakan new table style di sini nih. Nah ini kita bisa modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau kita pengen warnanya coklat misalkan ya atau misalnya hijau ya itu tergantung kebutuhan teman-teman ya teman-teman tinggal setting aja elemen-elemen yang ada di sini ya. Kalau misalnya ini yang gampang aja misalnya wall table ya. Keseluruhan tabel itu misalnya kita pengen feel-nya itu warna hijau misalkan teman-teman ya, hijau muda lah. Kita ambil kemudian bordernya itu misalkan kita pengen warna biru teman-teman ya. Border warna biru ya. Misalkan ini kita klik saja begini. Ya, kita sorry. Nah, harusnya begini, kita klik OK. Kemudian kita OK kan lagi ya. Maka
teman-teman tinggal pilih saja dari style yang udah kita buat teman-teman, yang ini ya tadi ya. Nah itu. Jadi kurang lebih untuk tabel style itu gampang seperti itu teman-teman. Misalkan di sini juga teman-teman bisa lihat ada first column ya, fungsinya buat apa. Jadi kalau first column itu fungsinya dia buat ngebuat ini teman-teman sebenarnya ya. Kalau yang di versi misalkan style yang ini saya ambil, nah ini dia akan ngebuat. Kalau misalnya kita klik first column, maka yang lastnya itu untuk mengindikasikan biasanya untuk tanda-tanda dari, misalkan kalau dari last column ya itu bisa untuk menunjukkan oh itu merupakan total gitu, menebalkannya gitu ya. Tapi kita juga bisa modifikasi teman-teman, misalkan kalau teman-teman pengen di total stock itu ada warna abunya misalnya, teman-teman bisa bikin style sendiri. Misalnya dari sini, kemudian kita modify, kemudian misalkan di last column-nya itu kita pengen fontnya itu tebal ya teman-teman ya. Pilih saja ini, misalkan warnanya juga misalkan merah ya. Kelihatan nanti perubahannya, klik OK, klik OK. Nah, maka secara otomatis akan membuat si last column ini yaitu total stock itu menjadi sesuai dengan format yang kita inginkan gitu ya. Kemudian ada juga banded column. Nah, ini fungsinya gini, kalau misalnya kita gunakan tabel style yang udah ada ya, dia akan menambahkan ini teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi untuk kolomnya itu di banded, kalau yang row yaitu untuk row-nya teman-teman. Nah, ini mempermudah kalau selang-seling warna itu ya, kita membaca data teman-teman gitu. Selain dari beberapa fitur tersebut ya, untuk table pada Excel itu sendiri itu sifatnya dia lebih dinamis ya. Kalau misalnya kita membuat rumus teman-teman, enaknya tuh gini, kita tambahkan di sini table ya mungkin ya. Sebentar. Kalau misalnya kita tambahkan di sini ya, kita insert kemudian tabel to column to the right ya. Maka misalnya di sini ada formula yang misalkan istilahnya tuh total ya, total atau penjualan ya, atau penjualan ya, atau total total stok kita ya dalam rupiah misalnya. Nah, seperti ini. Maka ketika kita misalkan masukkan rumus ya sama dengan kali harga. Nah, enaknya di tabel itu untuk formulanya itu dia mengikuti dari headernya teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya ada tanda ayat ini berarti dia mengambil satu sel pada kolom sebelumnya ya, atau kolom yang kita pilih, sorry. Nah, kemudian nanti dituliskan sesuai dengan headernya. Kayak kita klik OK, maka si formulanya akan mengikuti ke bawah teman-teman. Jadi kita tidak perlu copy lagi seperti pada range ya, teman-teman bisa langsung otomatis dengan menggunakan dengan fitur tabel ini teman-teman ya, karena Excel sudah menyediakannya seperti itu. Nah, jadi kelebihan menggunakan tabel ini itu adalah serba otomatis ya. Namun perbedaannya dengan range, kalau range itu dia lebih fleksibel. Kalau kita bisa kan membuat tabel, mau membuat laporan teman-teman ya, kita bisa merging, kita bisa split datanya dan lain-lain ya, atau kita bisa buat kategorisir dan lain-lain. Nah, kalau di tabel ini nggak bisa teman-teman ya, jadi teman-teman nggak bisa melakukan merging untuk model tabel ini ya, karena khusus memang tabel styles ini dipergunakan biasanya sih untuk database teman-teman ya. Nah, itu untuk mempermudah tadi melakukan analisis, kemudian kita bisa kolaborasi dengan pivot table dan lain-lain. Dan secara data itunya tetap ya, secara data itu tetap, jadi tidak berubah-ubah. Nah, itu perbedaan antara tabel dan range ya. Dan mungkin itu aja teman-teman ya untuk pembahasan mengenai tabel style ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Uh, untuk sekali lagi untuk materi itu sudah saya siapkan di link deskripsi, teman-teman bisa download ya untuk materinya, dan ada juga contoh-contoh tabel latihan. Nah, bagi teman-teman yang nanti ingin belajar lebih mendalam, silahkan gunakan saja file latihan yang sudah saya sediakan, sehingga teman-teman bisa lebih meningkatkan kemampuan mengenai Microsoft Excel-nya secara menyeluruh ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.